Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safria Mahmud. Saya mahasiswa dari Universitas Hairun Ternate, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 5 kelas B. Saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu dosen pribadi Aditya Rini yang mengampuh mata kuliah psikolinguistik, yang itu memberikan tugas sebagai tugas nilai UAS kami dengan tugas menganalisis artikel yang disediakan langsung dengan pokok-pokok pembahasan dari Ibu Aditya Rini mata kuliah psikolinguistik. Jadi penulis dari artikel yang saya analisis yaitu penulis pertama yaitu Fauzana Nur Hairun, yang kedua yaitu Joni Dwi Akusta, dan yang ketiga yaitu Oki Wijdan Sultoni. Sedangkan judul dari artikel yang diberikan oleh Ibu dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik yaitu perbandingan hasil analisis kritis pemerolehan bahasa pada anak dengan kajian psikolinguistik. Mungkin poin pertama yang saya analisis dari artikel yaitu gambaran umum. Jadi ketiga peneliti ini coba membandingkan pemerolehan bahasa dari 4 data yang diteliti dari artikel itu, yang mana dari data itu mereka menerapkan alasan dari setiap data dan juga pendapat yang dikemukakan oleh 3 peneliti di atas. Seperti data pertama yang meneliti tentang faktor yang memperoleh bahasa. Dalam penelitiannya itu mengatakan bahwa bahasa itu penting karena ketika seorang anak manakala dia memiliki dia memiliki kemampuan dalam keterbatasan berbahasa itu, ketika dia bermasalah, guru atau orang tua itu sebagai alternatif solusinya dalam memberikan pengajaran terkait dengan permasalahan bahasa yang dialami oleh anak. Jadi selain dari faktor pemerolehan bahasa yang terjadi, permasalahan bahasa yang dialami oleh anak, peneliti juga mengemukakan metode yang digunakan saat penelitiannya, yaitu metode kualitatif yang mana untuk mengetahui jawaban terhadap sesuatu atau masalah yang diteliti. Hal ini dapat memperoleh bahasa anak ini yang dipengaruhi dari beberapa faktor. Nah, baik lingkungan, orang tua, keluarga, pendidikannya maupun kemampuan individu si anak tersebut. Selanjutnya mungkin latar belakang yang dapat saya pahami dalam artikel yaitu bahasa itu tidak bisa dilepas pisahkan atau tidak bisa terlepas dari kehidupan bermasyarakat karena bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting yang digunakan untuk berinteraksi terhadap sesamanya. Nah, baik dalam bentuk tulisan, lisan maupun berupa simbolis tertentu. Selain itu juga latar belakang yang saya pahami dalam artikel itu pemerolehan bahasa itu merupakan proses yang berlangsung dalam otak anak-anak ketika si anak ini mendapat atau menerima atau memperoleh bahasa dari bahasa pertamanya atau yang disebut dengan bahasa ibunya. Selain itu juga Abdul Khair yang pernah mengatakan bahwa pemerolehan bahasa itu awal mulanya itu dilakukan atau didapati diterima oleh otak dalam otak anak-anak, yang bagaimana dia pertama kali mendapat bahasa induknya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa juga berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang anak-anak itu mempelajari bahasa ketika setelah memperoleh bahasa atau hanya. Nah, jadi pemerolehan bahasa ini berkenaan dengan proses penerimaan bahasa pertamanya, sedangkan pembelajaran bahasa ini berkenaan dengan bahasa kedua atau bahasa setelah bahasa ibu atau bahasa induknya. Selain itu juga terkait dengan psikolinguistik. Nah, yang dimana psikolinguistik itu sering didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dengan cara mengkaji
mengkaji hakikat stimulus, mengkaji hakikat respon, hakikat proses, hakikat berpikir sebelum stimulus atau respon itu didapat. Nah, selanjutnya untuk metode yang saya analisis dari artikel yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik ini, yaitu metode yang digunakan peneliti yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang mengulas secara jelas berdasarkan data yang dirangkum dan berupa kata-kata dan juga gambar, tetapi bukan dalam bentuk angka. Adapun sumber data penelitian kualitatif ini dapat berupa kata-kata dan juga tindakan. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan datanya itu digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik simak catat. Nah, teknik simak catat ini menggunakan buku-buku yang didapat semacam buku-buku dalam literatur ataupun bahan pustaka, kemudian mencatat atau mengutip pendapat-pendapat dari para ahli. Untuk hasil yang dapat saya pahami atau hasil yang saya analisis dari artikel itu, dari ada 4 data yang dapat saya analisis dari yang digunakan sebagai hasil dari penelitian di jurnal itu. Mungkin yang pertama adalah, atau data yang pertama itu dengan judul pemerolehan bahasa pertama pada anak menurut kajian psikolinguistiknya. Nah, penelitian ini bertujuan yaitu untuk mengetahui dan menganalisis peran daripada psikolinguistik dalam memperoleh bahasa pada anak. Yang kedua yaitu pemerolehan bahasa pada anak dalam perspektif linguistik. Juga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pemerolehan bahasa itu pada anak. Yang selanjutnya data ketiga yaitu pemerolehan bahasa pada anak Sasak juga dalam perspektif psikolinguistik. Nah, dalam penelitian ini juga peneliti meneliti terkait dengan pemerolehan bahasa pada anak yang lebih dikhususkan pada suku Sasak. Selanjutnya untuk data yang keempat atau data yang terakhir ini pemerolehan bahasa Indonesia pada anak di usia 0 sampai 2 tahun. Nah, jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemerolehan bahasa pada anak yang lebih khususnya pada anak di usia 0 sampai 2 tahun saat setiap perkembangannya dalam berbahasa di usia yang dini itu. Jadi kesimpulan yang dapat penting-pentingnya atau dapat saya tangkap benang merahnya dari peneliti tadi itu bagaimana mereka melihat perbedaan atau faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa pada anak dari berbagai data yang sudah tadi dikemukakan, yaitu dengan ketika keberlangsungan berbahasa yang dialami oleh si anak itu ketika dalam otak yang memperoleh bahasa. Jadi memperoleh bahasa itu adalah proses berlangsung di dalam otak anak-anak ketika memperoleh bahasa pertamanya atau juga bahasa ibu atau bahasa induknya. Selain itu juga tidak semua kajian kritis ini tentang memperoleh bahasa sama hasilnya dalam penyimpulan penyebab atau terjadinya pemerolehan bahasa secara objek yang dianalisis, tetapi penyebab terjadinya pemerolehan bahasa ini dipengaruhi dari berbagai faktor. Yang pertama mungkin ada lingkungan, yang kedua adalah kemauan untuk belajar ataupun yang lain, misalnya pendidikan mereka atau kemampuan individual mereka yang mendukung mereka dalam pemerolehan atau penerimaan bahasa secara dini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahaya ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.